Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Raharjo, Kepala Desa Kalunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan memaparkan penghargaan pribadi dan prestasi desa. 2017 saya dapat Bupati Award sebagai tokoh penggerak wisata. 2022 saya mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai tokoh motivator dan inspirasi negeri. Dan tahun 2022 saya juga mendapatkan award dari KNPI sebagai tokoh inspiratif. Dan prestasi desa tahun 2021 sebagai juara 1 lomba administrasi desa terbaik Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2025 juara 2 lomba administrasi terbaik Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk prestasi Karang Taruna 3 kali juara umum kabupaten dan juara umum provinsi Jawa Tengah dan peringkat 7 nasional. Dan untuk prestasi desa wisata kami juara umum di Kabupaten Banjarnegara dan juara umum di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018. Terima kasih. Slamet Raharjo alias Kampleng. Kita mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Oke, terima kasih. Oke, sebutnya Mas Slamet, Mas Raharjo, apa Mas Kampleng? Enaknya Mas Kampleng karena nama itu memang udah melekat di Banjarnegara dan sekitarnya. Jadi orang nyebut enak dengan Mas Kamplengnya. Oke, Mas Kampleng nih. Ini Mas Kampleng ini baru-baru ini dapat penghargaan dari Suara Merdeka. Satria Leader Award 2025 diberikan pada Slamet Raharjo, Kepala Desa Kalunjar, Banjarnegara, sebagai Satria Milenial Penggerak Wisata Pedesaan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol soal itu sedikit, Mas. Terima kasih, siap. Kan nggak ada asap tanpa ada api gitu. Ya. Ada dapat penghargaan kan pasti ada sesuatu gitu. Memang Mas Kampleng ini di Kalunjar khususnya memang fokus di pariwisata atau gimana? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Suara Merdeka yang telah memberikan pada saya penghargaan Satria Leader Award tahun 2025. Ya, di mana itu bergerak di Satria Milenial Penggerak Wisata Pedesaan. Saya ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya memang di Kalunjar ini karena kita ber-SK Desa Wisata sejak tahun 2015, jadi kita memang fokus di bidang wisatanya walaupun tidak mengesampingkan ketahanan pangannya dan tidak mengesampingkan program-program lainnya, tapi memang untuk saat ini Desa Kalunjar masih mengemas bagaimana supaya desa itu terlihat indah dan bisa ditonton oleh halayak ramai dan juga bisa kita tunjukkan kepada dunia bahwa Kalunjar itu ada dengan desa wisata. Nah, ngomong-ngomong wisata di Kalunjar ini ada apa aja sebenarnya, Mas? Atau yang sedang dikembangkan? Yang lagi kita benar-benar gempur adalah wisata kolam renang asmara, yaitu Kolaska yang milik desa. Di situ kita lengkap sasarannya ataupun pasarnya. Kita kepada siswa karena di situ ada kolam renang spot, dan juga kepada anak-anak karena kita punya kolam renang dan waterpark anak-anak, dan juga gazebo untuk tempat pengunjung pada nongkrong, dan ada panggung besarnya, ada plus tribunnya untuk kegiatan-kegiatan pemuda, kegiatan masyarakat di situ bisa berkumpul. Termasuk di sini juga ya, ini Dan ini sebagai pelengkap desa wisata, yang mana desa wisata itu prinsip saya adalah sebuah desa yang di setiap sudut itu ada tempat wisatanya. Jadi ini sebagai pelengkap karena kita desa wisata, berkunjung ke Desa Kalunjar itu tidak bingung. Di situ ada tempat wisata untuk bermain dan juga ada tempat untuk kita nongkrong, kita makan. Ini di Kapo Cafe Jawa and Kulinari, dan juga ada penginapan sehingga untuk masyarakat ataupun pengunjung wisata di Kalunjar itu tidak bingung karena semua akses sudah ada untuk nginepnya, untuk makannya, untuk bermainnya, dan untuk bisa juga berwisata ke masyarakat, juga keramahan masyarakatnya juga udah siap. Oke, dan perlu diketahui teman-teman ini Desa Kalunjar ini letaknya itu sejalan dengan arah ke Dieng. Jadi misalkan utamanya mau wisata ke Dieng, nggak ada salahnya untuk mampir ke Desa Kalunjar karena seperti dijelaskan tadi ada waterpark dan lain sebagainya. Kita juga bisa menjadikan ini sebagai rest area ya, Mas? Ya, Rest area untuk nongkrong-nongkrong dulu, biar nanti perjalanan lanjutannya nggak capek. Bisa rest area di sini, ada kopi-kopi, ada kuliner, ada tempat menginap juga. Nah,
Kalau ngelihat dari riwayatnya, sempat ini juga Mas. Dulu tuh sempat ada Bukit Asmara Stitup, terus kemudian ada taman dan lain sebagainya. Pasang surut ya. Tapi memang dari tahun ke tahun memang selalu ada inovasi-inovasi gitu Mas. Ya. Kita bangkit itu dari Bukit Asmara Stitup. Di situ itu wisata peminat khusus, yaitu dengan trekking yang terjal juga tinggi, sehingga itu untuk peminat khusus. Dan sekarang memang kita lagi kurang aktif di situ karena peminat khusus itu sekarang sudah agak berkurang, dan masyarakat sekarang itu cenderung untuk bagaimana supaya semua instan. Pengen ke wisata langsung turun dari mobil, kita santai-santai. Sehingga memang peminat khusus untuk wisata Asmara itu kita lagi kurang aktif di situ. Dan untuk taman juga karena itu pengelolaannya yang namanya bunga itu 4 bulan layu, sehingga kita open juga dulu. Jadi yang lagi in di Kalunjar yaitu Pikako sama kolam renang Asmara. Oke. Sustainable-nya tetap ya yang di itu ya. Iya. Nah, kalau bicara soal pariwisata nih Mas, melihat potensi wisata di Kalunjar, di Banjarnegara itu sebenarnya seperti apa Mas? Sebetulnya tinggal tingkat kesadaran masyarakatnya dan pemerintah desanya terutama kita menggerakkan harapan, ataupun sebetulnya kalau di Banjarnegara itu tidak ada kalimat nggak mungkin desa saya menjadi tempat wisata, tapi tergantung kita mau mengarah kemana, mau merujuk kemana, ataupun mau wisata dengan destinasi seperti apa. Itu sebetulnya kita bisa membuat dan membeda-bedakan untuk destinasi tersebut, sehingga wisatawan yang kunjung ke Banjarnegara itu ada culture sendiri. Taruhlah untuk ke desa lain, di sini wisatanya seperti ini, nanti ke sini wisatanya seperti ini. Apalagi di Banjarnegara itu jelas punya Dieng 80% itu milik kita. Sehingga untuk bergerak di wisata, harapan masing-masing desa itu untuk terbangkit, karena wisata desa itu sebagai penyangga ataupun pondasinya untuk ke Dieng gitu. Oke, siap. Jadi potensinya luar biasa sebenarnya ya, Iya. di Banjarnegara ya. Tinggal bagaimana political will-nya untuk mau mengembangkan itu ya. Terutama itu. Oke, teman-teman, itu obrolan singkat kita dengan Mas Kampleng. Kita sebenarnya sebelumnya pernah ngobrol panjang juga sama Mas Kampleng dengan versi yang jauh lebih santai. Linknya bisa dilihat di sini. Iya. Oke, selain Mas Kampleng, hari ini juga kita akan langsung ketemu dengan satu lagi tokoh yang dapat Satria Brand Award, yaitu dari Kades Asinan, Mas Heru Purwoko, atau yang lebih dikenal itu Mas Pandu Dewananta. Kita habis ini langsung ke sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.